Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, silakan kalian isikan presensi kehadiran kalian di link Google Classroom yang sudah Ibu share ya. Baik, setelah kalian mengisikan presensi kehadiran kalian pada Google Classroom, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, di pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tujuannya, setelah pembelajaran ini dilakukan, kalian dapat menentukan, menganalisis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat dan konsisten. Nah, selain itu, kalian juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan trigonometri dengan benar. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memasuki pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, kita harus paham dulu apa itu segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat? Apa itu segitiga siku-siku? Ya, benar sekali. Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya itu membentuk sudut 90 derajat, atau segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, dari sebuah segitiga, jika ketiga sisinya diketahui, kita dapat menentukan perbandingan trigonometrinya. Lalu bagaimana jika sebuah segitiga hanya dua sisinya yang diketahui? Ada satu sisinya belum diketahui. Nah, untuk mencari sisi yang belum diketahui itu, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Ada yang lupa? Atau masih ingat semua ya tentang teorema Pythagoras itu? Ya, teorema Pythagoras, kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi, kita bisa mencari salah satu sisi dalam segitiga siku-siku jika kedua sisinya diketahui. Di sini saya memiliki contoh segitiga siku-siku. Ada satu sudutnya siku-siku dan sudut keduanya saya beri nama sudut theta. Untuk penamaan segitiga itu sendiri boleh PQR, boleh KLM, UVW atau yang lainnya. Yang jelas salah satu sudutnya itu harus sudut siku-siku. Dari segitiga ini ada sudut theta, ada sisi di depan sudut theta, ada sisi di samping sudut theta, dan yang sisi miring itu disebut hipotenusa atau sisi miring. Bagaimana perbandingan trigonometri untuk segitiga ini? Secara umum, perbandingan trigonometri itu ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Yang pertama, sinus theta. Sinus theta itu diperoleh dari perbandingan panjang sisi di depan sudut theta dengan panjang sisi miring. Sin theta itu panjang sisi di depan theta dengan panjang sisi miring. Kalau untuk mempermudahnya, biasanya sin itu sin demi, depan miring. Bagaimana untuk cos? Cos theta itu diperoleh dari perbandingan sisi di samping sudut theta dengan panjang sisi miring. Cos panjang sisi di samping sudut dibagi dengan panjang sisi miring. Untuk mempermudahnya, cos theta itu samping miring. Yang ketiga, tadi ada sin sudah, cos sudah. Yang ketiga ada tangen. Nah,
Tangen theta itu perbandingan antara panjang sisi di depan sudut theta dengan panjang sisi di samping sudut theta. Kalau sin sudah demi, cos sudah sami, berarti tangen itu desa, depan samping. Paham ya? Nah, materi-materi ini bisa kalian unduh atau bisa kalian download di Google Classroom yang sudah disediakan. Saya nanti akan menge-share materi ini di Google Classroom, jadi kalian bisa mengunduhnya. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan setelah mendengar sedikit penjelasan tentang apa itu perbandingan trigonometri dari saya dan juga dari bahan ajar dari materi yang sudah saya share di Google Classroom, termasuk juga LKPD yang sudah saya share, itu bisa kalian unduh. Jika di antara kalian masih ada yang bingung, masih ada bahan pertanyaan, silakan tanya di forum pada Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp ke grup kelas yang sudah kita buat, atau juga bisa langsung pribadi WhatsApp pribadi ke nomor saya. Oke, dari LKPD, dari bahan ajar dan dari materi yang sudah saya jelaskan, kita bisa ambil kesimpulan. Apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kita simpulkan bersama-sama bahwa secara umum perbandingan trigonometri itu ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Sinus itu perbandingan sisi sisi depan dengan sisi miring. Untuk kosinus itu perbandingan sisi samping dengan sisi miring, dan tangen itu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Sin demi, kos sami, tan desa. Ya, dan dari selain ketiga itu ada juga kebalikan dari masing-masing. Ada kebalikan dari sin, namanya kosekan. Ada kebalikan dari kos, namanya sekan. Dan ada kebalikan dari tangen, namanya kotangen. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada daring kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang sudah kalian kerjakan itu bisa bermanfaat. Marilah, jangan lupa juga tugas yang sudah saya share itu bisa dikerjakan. Oke, cukup. Marilah kita akhiri pertemuan daring kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, tetap semangat untuk pembelajaran daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.